Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Dalam kesempatan kali ini saya Ilyas akan memaparkan informasi mengenai kesaksian mereka yang dekat dengan gaib Soekarno. Mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang mampu melakukan kontak dengan Soekarno. Kesaksian apa sajakah yang berhasil terekam dari mereka? Oke, sebelum masuk ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar saya semakin bersemangat dalam membuat konten. Sebelumnya perlu dicatat, jika cerita ini barangkali terlalu mengawang-awang atau tidak rasional, ya pada akhirnya terserah sahabat menilainya mau seperti apa. Saya di sini sekedar berbagi, hanya berbagi cerita yang dihebohkan masyarakat. Tentunya tidak memiliki unsur politik apapun, hanya sekedar bercerita saja. Jadi diharapkan buat kalian semua yang menonton video saya yang satu ini jangan merasa tersinggung atau resah ya. Dan cukup nikmati saja videonya sampai selesai. Yang pasti, apa yang akan saya sampaikan merupakan suatu kenyataan yang terjadi. Dalam arti, memang ada orang yang konon katanya beliau ini bertemu secara langsung dengan Presiden Soekarno. Mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang mampu melakukan kontak dengan Soekarno. Soekarno yang dimaksud tentu bukan sekedar nama. Dia tak lain adalah Soekarno sebagai sosok proklamator, pendiri bangsa, penggali Pancasila, sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, yang baik pribadi maupun sepak terjangnya selalu saja fenomenal. Apa yang dimaksud dengan melakukan kontak juga bukan dengan pengertian gaib, tapi dalam pengertian yang sesungguhnya, fisikal alias badan wadag. Ya, mereka mengaku seringkali bertemu dengan Soekarno. Lantas bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bukankah Soekarno telah lama wafat? Benar, Bung Karno telah wafat. Tapi itu terjadi dalam pemahaman manusia biasa, katanya, yang tidak mengerti dengan keilmuan. Bagi mereka yang tahu persis bagaimana jati diri Bung Karno yang sesungguhnya, beliau itu tidak pernah mati. Beliau tetap ada bersama kita, melihat anak-anak bangsa ini, dan melihat pula sepak terjang pemimpinnya. Kata orang yang akrab disapa Abah, dia seorang kakek yang relatif uzur. Meski tubuhnya tetap terlihat kekar, rambutnya sudah memutih dan cara bicaranya terdengar sangat hati-hati. Di ruangan ukuran sekitar 4x6 yang disinari dengan cahaya lampu temaram itu, nampak bersama lelaki lainnya. Kita sebut saja Abah Said dan Abah Rizal. Abah Rizal ini adalah seorang kiai sepuh yang memiliki sebuah pesantren dengan ribuan murid yang terletak di lereng Gunung Semeru. Disebutkan di sebuah bilik khusus Pajemon, tempat pertemuan, Bung Karno sering hadir di waktu-waktu tertentu. Orang yang paling sering menemaninya bila dia datang tak lain dan tak bukan adalah Abah Rizal sendiri. Abah Rizal pun menyampaikan, beliau Presiden Soekarno sangat bersedih melihat keadaan bangsa ini, bukan semata-mata karena melihat rakyatnya yang miskin. Terlebih lagi, beliau merasa bersedih karena bangsa ini sudah kehilangan nilai-nilai luhurnya. Apa yang salah dibenarkan dan apa yang benar malah disalahkan. Intinya bangsa ini, terutama para pemimpinnya, sudah diperbudak dengan nafsu duniawi.
Mereka sudah kehilangan hati nurani. Mereka ingin jadi pemimpin, tapi bukan bermaksud memimpin, tapi hanya untuk berkuasa dan memperkaya diri serta golongannya. Nah, kenyataan inilah yang membuat Bung Karno sangat bersedih hati. Contoh nilai-nilai luhur bangsa yang telah hilang amat jelas terlihat pada ribut-ribut kasus dana non-Padghedher Departemen Kelautan dan Perikanan DPK yang melibatkan Amin Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Abah Rizal, kasus tersebut amat transparan, memperlihatkan bahwa sistem nilai negeri ini telah rusak. Dan yang paling memprihatinkan, kesaksian Amin Rais yang menyebutkan bahwa pihaknya benar telah menerima dana DKP sebesar 200 juta pada saat kampanye Pilpres 2004 lalu. Jelas membuktikan bahwa rekrutmen kepemimpinan di negeri ini telah dilakukan dengan cara-cara yang korup, culas, dan tidak beradab. Sebab jelas terindikasi semua capres kala itu menerima dana haram tersebut. Realitas tersebut telah mendorong Bung Karno untuk kembali tampil guna meluruskan perjalanan cita-cita luhur negeri ini. Menurut beliau, kemiskinan tidak akan pernah bisa hilang di negeri yang pemimpinnya dihasilkan lewat sistem yang korup. Sebaliknya, negeri ini akan semakin tenggelam dalam kesengsaraan, tandas Abah Rizal menerangkan. Dia lalu melemparkan sebuah kalimat tanya bernada retoris. Bung, lihat sendiri bukan kenyataan yang sekarang terjadi? Ya, kemiskinan memang menyebar di berbagai penjuru negeri. Bahkan angka kemiskinan semakin bertambah parah sejak memerintah. Pengangguran juga kian menggila. Sementara angkatan kerja baru bingung mencari lapangan pekerjaan. Puluhan pabrik sepatu juga industri-industri lainnya berguguran, menambahkan deretan panjang rakyat miskin. Apakah semua ini yang dimaksud sebagai jawaban dari pertanyaan Abah Rizal? Ya, mungkin. Waspadalah, mulai September tahun ini perekonomian Indonesia akan semakin jatuh terpuruk. Ada dua hal yang menjadi sebab utamanya. Pertama adalah karena ketidakpecusan pemerintah mengurus negeri ini. Dan yang kedua, ini sulit dihindari, adalah karena kekerasan alam yang tidak lagi mau diajak bersahabat. Sebab para Rizalullah bumi sebagian besar telah wafat. Padahal selama ini doa mereka lah yang mampu untuk meredam bencana. Kata Abah Rizal, saya menekankan bahwa sinyal elemen ini hendaknya disikapi dengan cara yang bijak. Jangan dianggap kami ingin menebar teror atau sensasi, bahkan kami tidak ingin dikenal oleh publik. Namun memang kami harapkan bisa menyampaikan semua ini. Sebab kami tahu media massa yang lain pasti enggan menanggapi. Mereka menganggap semua ini omong kosong. Tapi kita lihat saja nanti buktinya, kata Abah Rizal kan. Sementara Abah Rizal berbicara, kedua rekannya, Abah berambut putih dan Abah Said, seorang pria parubaya yang nampak perlente, dengan setelan kemeja hanya diam sambil sekali mengangguk-angguk. Namun ketika pembicaraan menyangkut kepada aspek yang lebih teknis, Abah Said lah yang kemudian lebih banyak mengambil porsi pembicaraan. Satu hal yang menarik namun sekaligus juga bisa dianggap tidak menapak bumi adalah ketika Abah Said menuturkan bahwa selama ini pertemuan-pertemuan rahasia telah dilakukan di Jakarta. Persisnya di rumah seorang perempuan yang disebut nama Nilam Sari.
Nilam Sari adalah putri Bung Karno yang selama ini keberadaannya sangat dirahasiakan. Siapa ibunya juga sangat dirahasiakan, kata Abah Said. Mengingat kerahasiaan yang dimaksudkan oleh Abah Said, maka sulit untuk bisa mengorek informasi bagaimana jati diri Nilam Sari yang sebenarnya. Misalnya saja, di mana saja selama ini dia berada, berapa usianya, apa profesinya, siapa suaminya, di mana dia bersekolah dan sampai tingkat apa. Dan yang paling penting, di mana saat ini Nilam Sari tinggal. Semua itu biarlah menjadi misteri. Hanya yang pasti, dari tangan Nilam Sari inilah sejumlah dana yang selama ini disimpan oleh sang ayahanda Bung Karno akan disalurkan kepada rakyat miskin. Kami akan membuat suatu program bagi rakyat miskin yang tidak melibatkan aparat kepemerintahan. Kami sudah membentuk suatu wadah berupa lembaga khusus yang akan segera kami dirikan di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun 2000 sekian semuanya sudah siap, sebab embrionya memang sudah lama terbentuk. Dengan demikian, dana itu bisa segera menolong rakyat miskin agar tidak mati kelaparan dan bisa berdaya guna bagi bangsa ini, papar Abah Said dengan antusias. Di tengah perbincangan, Abah berambut putih tiba-tiba menyela dengan suaranya yang serak dan berat. Soekarno berpesan agar kalian bekerja dengan benar dan jujur. Soekarno sering menelepon saya dan menyampaikan pesan itu. Pemilik nomor telepon dengan kombinasi sejumlah angka 9 ini memang disebutkan sebagai seorang yang tahu persis di mana tempat penyimpanan uang Soekarno yang berbentuk dalam mata uang dolar as. Salah satunya tersimpan di sebuah gua di daerah Banten. Disebutkan di gua yang sama juga terdapat benda-benda berharga lainnya, peninggalan Kesultanan Banten, juga kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya yang berhasil dihimpun oleh Bung Karno. Rasanya penjelasan ini amat tidak masuk akal. Karena itulah kita merasa perlu untuk mempersoalkannya dengan pertanyaan ini. Kenapa Bung Karno harus menyimpannya di tempat-tempat terpencil seperti goa atau gunung? Bukankah beliau bisa menyimpannya di bank, gedung, atau bahkan rumah orang-orang kepercayaannya? Abah rambut putih menjawab sambil tersenyum penuh makna. Abah senang kamu punya pemikiran kritis seperti itu, katanya dengan sabar. Dia lalu menjelaskan bahwa apa yang disangkakan itu sesungguhnya juga dilakukan oleh Bung Karno. Tapi Soeharto, mantan presiden, itu bukan orang yang bodoh. Dia sudah mengarahkan banyak orang-orangnya untuk melacak benda-benda atau harta peninggalan Soekarno tanpa pernah diketahui oleh publik. Karena memang tidak ada media yang bisa mengendusnya. Hampir semua barang dan harta itu sudah diambil Soeharto, termasuk pusaka-pusaka milik Bung Karno. Ingat juga kan tentang apa yang disebut dana revolusi. Nah, dana itu sudah berhasil dilacak di Swiss sewaktu zaman Mensesneknya, yaitu Murdiono. Sebagian kecil memang berhasil dicairkan, meski sebagian besarnya lagi masih aman, tambahnya menjelaskan. Jika benar alasannya seperti itu, maka percaya atau tidak sama sekali, kita harus menganggap apa yang dilakukan Soekarno dengan menyembunyikan harta di tempat-tempat terpencil adalah cukup bisa diterima nalar. Bahkan
disebutkan pula oleh Abah Rambut Putih bahwa Soeharto pun sebelum jatuh sesungguhnya juga telah melakukan hal yang hampir sama. Asal tahu saja, banyak rupiah yang tersembunyi di alam gaib. Hal ini bukan uangnya yang gaib, sebab uangnya itu nyata, tapi sengaja disembunyikan oleh para gaib, digaibkan itu. Nah, inilah sebagian yang disembunyikan Soeharto. Sebagian lain masih dikuasai para kroninya. Jumlahnya sangat besar, bahkan hampir sama dengan dana RAPBN negeri ini, ungkap Abah itu. Tokoh yang disebut sejumlah cantriknya sudah 9 kali mati. Meski Abah sendiri menolak anggapan tersebut, juga mengaku sudah berhasil menangkap sejumlah kroni Soeharto yang menyimpan uang haram tersebut. Namun tak dijelaskan apa yang dimaksud dengan menangkap. Hanya saja dia menyebut dirinya sebagai tokoh yang berada di balik layar dalam likuidasi sejumlah bank beberapa waktu silam. Dia juga menyebutkan dalam 1-2 tahun ini akan ada sejumlah bank yang sangat mungkin dilikuidasi, salah satunya berinisial P. Tak kalah seru, Abah mengaku tengah membidik seorang tokoh penting yang juga menjadi kasir penyimpanan dana yang dikatakan Abah disembunyikan oleh Soeharto. Pasti bisa saya ringkus dengan cara saya. Semua uang itu nanti pasti akan saya bakar, tandasnya sambil wanti-wanti agar merahasiakan nama tokoh yang dimaksud. Abah juga melontarkan isyarat kalau uang pecahan 100.000 rupiah tidak segera diganti desainnya, maka kelak di ajang pemilu 2000 sekian, baik pemilu legislatif maupun Pilpres, pasti akan beredar banyak uang aspal asli tapi palsu dengan pecahan yang sama. Kenapa dikatakan aspal? Karena uang tersebut baik kertas maupun cetakannya sama, hanya saja serinya yang digandakan sampai sejumlah triliunan rupiah. Nah, kalau Bung ingat waktu pemilu kemarin, bahkan waktu-waktu sebelumnya, uang semacam ini kan sudah banyak terungkap. Saya senang Bank Indonesia segera mengganti model pecahan 50.000, sebab ini juga termasuk yang seringnya digandakan, ungkap si Abah yang berulang kali menyebut dirinya hanyalah seorang yang bodoh yang harus membantu Bung Karno untuk mengembalikan nilai luhur bangsa dan membuatnya menjadi jaya dalam percaturan masyarakat dunia. Obrolan di ruang 5x6 dengan lampu temaram itu tiba-tiba terputus karena kedatangan Abah Rizal. Beberapa hari sebelumnya, Abah Rizal yang menjadi salah seorang kepercayaan Abah ini pernah bercerita bahwa dia pernah mengantar Abah pergi ke kawasan Gunung Semeru untuk menghadiri rapat dengan Bung Karno. Aneh sekali, perjalanan dari kediaman Nilam Sari yang di Jakarta ke Gunung Semeru di Malang hanya ditempuh dalam waktu 3 jam. Senin 4 Juni, 2 hari menjelang hari ulang tahun kelahiran Bung Karno, malam itu dibahas rencana keberangkatan Abah Said ke Swiss esok harinya. Katanya, di negeri yang terkenal menjadi tempat penyimpanan uang para pejabat itu, ada sejumlah tokoh penting yang dekat dengan Bung Karno ingin bertemu dengan Abah Said selaku pihak yang mendapat mandat dari Bung Karno. Inti dari pertemuan itu salah satunya terkait dengan rencana pencairan dana yang disimpan Bung Karno di negeri itu. Tak jelas apakah ini yang dimaksud dana revolusi atau dana lainnya. Di sini sepertinya kita tak perlu dalam membahas perbincangan mengenai dana ini.
yang selama ini dikenal dengan nama dana revolusi atau apapun namanya, yang seakan-akan tak pernah berkesudahan itu. Oke sahabat, kita beralih ke rasa peduli Presiden Soekarno terhadap negeri ini. Abah Rizal yang menyebutkan bahwa Bung Karno amat sedih dengan sikap pemerintah dalam menangani rakyat. Kalau aku masih jadi presiden di republik ini, aku akan bicara kepada seluruh rakyatku. Hai rakyatku, saudara-saudara kita sedang dalam kesusahan, dalam tragedi kemanusiaan yang sangat besar. Karena itu, izinkanlah aku memangkas dana pembangunan, memangkas gaji kalian pegawai negeri, memangkas gaji para menteri dan anggota parlemen. Juga semua anggaran harus dihemat sedemikian rupa untuk membantu saudara-saudara kita itu. Mereka tidak boleh dibiarkan terus sengsara, hidup dalam ketidakpastian. Mari kita sama-sama mengencangkan ikat pinggang dan turut merasakan kesusahan saudara-saudara kita. Papar Abah Rizal, aneh bin ajaib. Suaranya benar-benar mirip dengan Bung Karno, termasuk aksennya. Hal ini membuat bulu kuduk berdiri meremang. Kamar hotel yang mewah itu serasa berubah mencekam, menjadi tragedi lumpur panas Lapindo. Menjelang pukul 1 dini hari, pertemuan berakhir dengan rencana keberangkatan Abah ke Banten, yang katanya ingin mengambil sesuatu dari dalam goa sebagaimana diceritakan sebelumnya. Kendaraan yang digunakan adalah sebuah minibus Suzuki tahun 99. Tim, dalam kata kutip ya, tim ini ingin turut serta karena penasaran ingin membuktikan semua yang pernah dibicarakan tentang goa itu. Tapi malangnya seketika itu tim merasakan sakit kepala yang luar biasa, nyut-nyutan bagai dirajam 1000 jarum. Apakah hal ini penolakan dari Abah? Entahlah. Yang pasti, Selasa 5 Juni ba'da sholat zuhur, Abah Rizal membawa tim ke suatu tempat di bagian selatan Jakarta. Di sana Abah sudah menunggu. Dia menyambut kedatangan tim dengan senyumnya yang khas, ramah namun mengandung rahasia. Di bawah pohon jambu air sedang berbuah yang ada di halaman samping rumah, nampak mobil Suzuki Carry yang tadi malam digunakan Abah dan 2 orang centriknya pergi ke Banten. Ke arah situlah Abah mengajak tim sambil tak melepaskan pelukannya. Hati-hati, Abah membuka pintu tengah mobil bercat hijau ini. Astaga, tim pun terbelalak dan hampir tak percaya. Di bagian kabin belakang mobil yang joknya sudah dicopot, nampak beberapa mangkuk kuno, pedang berhulu emas, jam tangan Rolex, dan beberapa macam benda berharga lainnya yang tak dapat tim kenali satu demi satu. Ini bukti bahwa Abah tidak bohong, kata Abah sambil lagi-lagi tersenyum penuh makna. Dengan erat dia kembali memeluk tim. Sebagai kenalan, kamu memang harus kritis, tandasnya. Dengan kejadian itu terasa seperti terbang ke negeri dongeng, seperti sedang melayang-layang. Tapi itulah kenyataan yang ada di depan mata tim ini. Lepas dari percaya atau tidak, persatuan politik di tanah air sesungguhnya tak pernah bisa lepas dari campur tangan kekuatan gaib. Hanya saja karena semua orang selalu mengkajinya dengan aspek keilmuan berdasarkan teori dan analisis, maka hal gaib itu selalu terabaikan. Pada hari itu, sebelum pamit pada Abah yang misterius, tim sempat menanyakan 2 hal yang berkaitan dengan Bung Karno. Mengapa Bung Karno begitu mudah dijatuhkan oleh Soeharto, dan benarkah bahwa Bung Karno hingga kini masih hidup? Abah tersenyum.
lalu berkata dengan suaranya yang berat dan serak, untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah karena Bung Karno hanyalah sebagai wayang. Ketika perannya dalam lakon sudah berakhir, maka mau tak mau dia harus mundur. Bung Karno menyadari hal ini dan menyadari pula bahwa perannya memang sudah selesai. Sesuai dengan ketentuan Pakem Nusantara, terlepas dari berhasil atau tidak, karena itulah ketika Soeharto dan antek-anteknya berusaha menyingkirkannya, maka Bung Karno tidak berusaha memberikan perlawanan. Padahal kalau beliau mau, pasti tak mudah bagi Soeharto untuk menyingkirkannya. Ingat, Bung Karno adalah pemimpin besar revolusi yang ketika itu masih mempunyai banyak pendukung dan pengagum. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, Abah punya jawaban yang amat diplomatis. Kalau menjawab pertanyaan ilmu biologi dengan rumus-rumus matematika, tentu mustahil bisa ditemukan jawabannya. Begitupun dengan pertanyaan apakah benar Bung Karno masih hidup hingga kini. Secara teori ilmu pengetahuan ini mustahil. Tapi Abah punya rumus dan kajian tersendiri, sehingga Abah sangat yakin bahwa beliau, Soekarno, masih hidup. Mengawinkan dua sisi berbeda memang sulit. Ilmu pengetahuan modern yang berlandaskan pada rumusan teori ilmiah mustahil bisa dipadu padankan dengan aspek atau teori keilmuan seperti yang dianut orang semacam Abah ini. Tapi walau bagaimanapun kita harus menerima realitas bahwa ada banyak orang yang meyakini Soekarno masih hidup hingga kini. Kita yang berpijak pada pola pikir ilmiah dan logika tentu tidak bisa dengan semena-mena menganggap mereka gendeng atau sinting. Toh orang-orang yang percaya itu mayoritas memang mengaku pernah bertemu Bung Karno jauh hari setelah keberangkatannya. Bahkan ada seorang yang menjanjikan bisa berpose bersama dalam satu jepretan kamera dengan Bung Karno. Wah, kalau benar tentu bisa mencungkir balikan logika kita ya sahabat. Lepas dari apapun, itulah figur Soekarno. Dia seorang maestro yang kisah-kisahnya tak pernah lekang di makan zaman, kata Abah. Soekarno itu sudah ditakdirkan menjadi salah satu ruhul gaib yang akan terus mengawal perjalanan negeri ini. Ya, begitulah menurut keyakinan mereka yang mengerti ilmu gaib. Menurut pendapat sahabat pribadi nih mengenai keberadaan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, masih hidup atau sudah mati atau tidak ada, seperti apa? Silakan berkomentar di kolom komentar. Tentunya berkomentar dengan baik dan positif. Semoga kisah yang saya bagikan kali ini dapat memberi wawasan dan dapat menghibur sahabat sekalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dengan video-video yang menarik lainnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.